Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita masih melanjutkan kajian kitab Alfiyah Ibnu Malik, Taudih wa Bayan, karya Abu Muhammad Al-Yafi'i hafizahullah ta'ala, Syekh Sa'id. Di pembahasan kita masih di mubtada khobar. Alhamdulillah kita sekarang melanjutkan tentang mubtada khobar terkait dengan mubtada berupa nakirah. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala muallif rahimahullahu ta'ala wa la yajuzul ibtida bin nakirah ma lam tufid ka inda zaidin namirah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wala yajuzul ibtida bin nakirah ma lam tufid ka inda zaidin namirah. Tidak boleh membuat mubtada dari isim nakirah. Itu kan jelas itu di buku kitab-kitab sebelumnya. Tidak boleh membuat mubtada dari isim nakirah. Malam tufid. Cuma ada syaratnya. Selama tidak memberi faedah. Berarti kita pahami nanti kebalikannya. Kalau bisa ada faedahnya, boleh. Iya kan? Boleh. Jadi ini selama tidak ada faedahnya, tidak boleh antum buat mubtada dari nakirah. Ya, dari nakirah. Seperti contohnya inda zaidin namirah. Inda zaidin namirah. Terus? Qala syarih hafizahullahu ta'ala al-aslu fil mubtada'i an yakuna ma'rifatan li'anna al-ikhbara 'anil nakirati la yufidu ghaliban. Fa in afada al-ikhbaru 'anil nakirati jazal ibtida'u biha wa lam yastarid al-mutaqaddimuna fil ikhbari 'anil nakirati illa husulal fa'idah wa qad ja'lahan nuhatu musawwi Salah harokat itu berarti. Ja'alaha. wa qad ja'alaha an-nuhatu musawwigatin liibtida'i bin nakirah. Asyara an-nazimu rahimahullah ila sitin minha. Ay an yakuna al-akhbaru zarfan au Akbar. Cetakan apa itu? akhbaru. Kalau dicetakan saya al-khobaru. Ayyakun al-khobaru. Cetakan antum? Salah baca Ustaz. Oh baik. Karena sama cetakan. An yakuna al-khabaru zarfan au jarwan wa majruran mutaqaddiman wal mubtada'u nakiratan nah inda zaidin namirah wa fid dari rajulun wa namirah ismu li burdatin min suf. Baik. Masya Allah. Kata beliau, ini langsung jelas. Al-aslu fil mubtada'i, asal pada mubtada ayyakuna ma'rifatan. Itu sudah menjadi pokok. Asal mubtada ma'rifah. Makanya kita berani kasih kaidah kalau ada ma'rifah nakiro, mubtada khabar. Iya, karena memang itu asal. Kita kan jadi kaidah yang asal. Jadi asal daripada mubtada itu ma'rifah. Kenapa bisa? Li'annal ikhbaru anin nakirati la yufidu ghaliban. Ini alasannya. Karena mengkhobarkan tentang nakiro biasa tidak memberikan faedah. Ketika antum bilang begini, rajulun qaimun, seorang laki-laki berdiri. Antum dapat faedah dari ucapan itu? Seorang laki-laki berdiri. Antum masih bertanya, siapa itu? Itu namanya belum berfaedah. Berfaedah itu kan kalau yang mendengar tidak bertanya lagi. Kalau yang mendengar tidak bertanya lagi. Tapi ketika antum bilang rajulun qaim, rajulun mubtada, qaimun khobar, kan begitu. Rajulun qaimun, seorang laki-laki berdiri. Ada faedah atau tidak? Faedahnya cuma pengabaran laki-laki berdiri. Tapi si pendengar masih bertanya, siapa itu laki-laki yang berdiri?
Ini menunjukkan belum faedah. Kan syarat kalam itu apa? Harus berfaedah, faedahnya apa? Sempurna. Sudah bagus diamnya si pembicara. Ini belum bagus diamnya pembicara kalau dia bilang seorang laki-laki berdiri. Belum bagus diamnya pembicara. Jadi ini kata alasan beliau. Fa'in afada. Tapi kalau ada faedahnya, kalau dia memberikan faedah. Al-ikhbaru anin nakiro. Pengkhobaran dari nakiro. Jazalib tidak ubiha. Maka boleh memulai dengannya. Tidak ada masalah. Iya. Terus beliau kasih kita faedah. Walam yashtaritul mutaqaddimun. Makanya tidak ada sama sekali dari Ibnu Malik. Orang-orang terdahulu tidak mempersyaratkan. Fil ikhbari anin nakiro. Dalam mengkhobarkan tentang nakiro. Illa husulul faidah. Illa husulal faidah. Kecuali ada faedah. Jadi mereka mengatakan hanya begitu saja. Kalau rincikan nanti bisa memberikan faedah umum atau faedah khusus. Atau ada domir yang kembali. Kan macam-macam. Yang kita ada musawwik. Tapi orang-orang yang terdahulu mutaqaddimin tidak memberikan faedah, tidak memberikan syarat kecuali harus apa? Hanya sekedar apa? Yang penting ada faedah. Itu al-mutaqaddimin. Mereka tidak mempersyaratkan apapun. Tapi waqad ja'alahan nuha. Ahli nahwu telah menjadikan musawwigot, pembolehan-pembolehan. Al-ibtida'i bin nakiro. Untuk memulai dengan nakiro. Maksudnya menjadikan mubtada itu berupa nakiro. Para ulama nahwu menjadikan ada hal yang membolehkannya. Asyaron nadim ila sittin minha. Penulis mengisyaratkan kepada 6 darinya. Di bait ini 1. Beliau isyaratkan berupa contoh. Inda Zaidin namiroh. Inda Zaidin namiroh. Itu ada isyarat itu kepada salah satu yang boleh kita menjadikan mubtada itu berupa apa? Nakiro. Apa pembolehnya di sini? Coba kita baca dulu apa yang dikatakan oleh penulis. Sisinya. Pertama ayyakunal khobaru dorfan au jaron wa majururun mutaqaddiman. Sama ini di kotur nada. Boleh mubtada nakiro jika khobarnya berupa dorof atau jar majrur yang dikedepankan atasnya. Seperti yang sebelumnya. Indaka rojulun fil baiti rojulun. Tidak ada masalah. Seperti contoh ini. Inda Zaidin namiroh. Namiroh itu apa irobnya? Kan mubtada mu'akhir. Nakiro. Boleh karena di sebelumnya ada khobarnya berupa dorof. Yang dikedepankan. Nah inda Zaidin namiroh. Fiddari rojulun. Fiddari rojulun. Boleh, dibolehkan. Wan namirotu ismun liburdatin min suf. Kalau namiro itu nama untuk burdah yang terbuat dari bulu. Terus ثم قال معالف رحمه الله تعالى وهل فتى فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا. Ini berikutnya. Isyarat langsung. Kan dengan contoh langsung. Tak? Jadi Ibnu Malik memberikan musawwik berupa contoh langsung. Atau ke sebelumnya. Wahal fatan fikum. Ini musawwik yang kedua. Di awal oleh istifham. Wa makhillun lana. Ini musawwik yang ketiga. Di awal oleh nakiroh penafian. Di awal oleh penafian. Wa rajulun minal kirami indana. Ini musawwik yang keempat. Ya. Nakirohnya disifati. Rajulun minal kirami indana. Dia disifati. Dia disifati. Ini 4 musawwik. Dari sambungannya. Di bait ini 2, 3. Di bait sebelumnya sudah 1. Kita lihat. Qala syarh hafizahullah ta'ala wa minal musawwigati an tusbaqan nakiratu bil istifhami. Bi istifhami. Nah hal fatan fikum. Wa an tusbaqan nakiratu binafyin. Nah ma khillun lana. Wa an takuna nakiratu mausufatan. Nah rajulun minal kirami indana. Baik, Masya Allah.
Kata beliau termasuk musawwik itu diawali nakiro itu diawali oleh istifham. Seperti hal fatan fikum, boleh fatan mubtada antum i'rab. Kalau hal kan tidak boleh jadi mubtada kan dia huruf istifham bukan isim istifham. Tapi hal itu apa? Huruf istifham. Hal fatan fikum atau yang kedua selanjutnya adalah diawali nakiro itu dengan penafian sama istifham atau nafi makhillun lana. Yang keempat dia nakiro itu disifati. Contoh rojulun minal kiram. Karena minal kiram jar majrur naat untuk rojul. Naat untuk rojul. Iya, insya Allah nanti kita akan pelajari di Qadul i'rab. Ya kan? Di Qadul i'rab. Jar majrur setelah nakiro adalah naat. Indana itu baru khobar. Jadi rojulun itu mubtada nakiro. Boleh kan dia disifati. Boleh karena dia disifati. Terus. Wa qad takunu nakiratu mausufatan bisifatin mahdzufah. Nah, wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum bidhununa billahi ghairal haqq Yadunnuna. yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyati wa takdir wa ta'ifatun min ghairikum bidalil ta'ifatun minkum wa nah syarrun ahara dzanabin wa takdir syarrun azim. Baik. Ini faedah lagi. Masya Allah. Jadi kata beliau, qad takunu nakiratu mausufatan bisifatin mahdhuf. Kan tadi kan di antara musawwik nakiro disifati. Nakiro disifati. Terus terkadang nakiro yang disifati itu dengan sifat yang dihilangkan. Jadi kalau antum dapat lagi nanti, tiba-tiba ada nakiro sebagai mubtada, tidak ada naatnya. Oh dihilangkan. Bisa juga naat itu dihilangkan. Contoh, wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyati. Ta'ifatun. Itu ta'ifatun mubtada. Nakiro. Terus kenapa bisa nakiro? Tidak ada musawwik, tidak ada penafian, tidak ada istifham, tidak ada juga jar majrur dikedepankan, tapi ini sebagai mubtada. Kata mereka ini ta'ifatun, itu ada naatnya, mahdhuf. Maka boleh dia menjadi mubtada. Takdirnya wa ta'ifatun min ghairikum. Jadi ada kata min ghairikum. Qad ahammathum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Paham kan? Jadi ada naat yang dihilangkan sehingga dibolehkan. Demikian pula ya, dari mana kita tahu dari min ghairikum? Yaitu ta'ifatun minkum. Kan ada kalimat sebelumnya ta'ifatun minkum dibolehkan. Itu syahidnya. Ada minkum berarti setelahnya min ghairikum. Kan ayat sebelumnya ada ta'ifatun minkum. Ta'ifatum minkum. Berarti kalimat setelahnya ketika dibilang wa ta'ifatun qad ahammat. Berarti apa ini? Ada yang dihilangkan. Ta'ifatun min ghairikum. Ada yang dihilangkan kata min ghairikum. Demikian pula syarrun aharradanabin. Perhatikan kata syarrun. Ini syarrun mubtada. Tapi apa musawwiknya? Itu pertanyaannya. Apakah ada musawwiknya? Kata mereka secara kelihatan tidak ada. Tapi ini syarrun ada naat mahdhuf. Takdirnya syarrun adimun dana bin. Syarrun adimun dana bin. Itu asalnya. Sehingga dia bisa menjadi mubtada. Karena naatnya mahdhuf. Karena naatnya apa? Mahdhuf. Masya Allah. Terus. Summa qala mu'alif rahimahullah wa raqbatun fil khairi khairun wa amal birrin yazinu wal yuqas ma lam yuqal. Ini yang kelima dan keenam. Karena beliau isyaratkan dengan contoh, 6 contoh. 6 contoh. Kata beliau, raqbatun fil khairi khairun. Ini musawwik yang kelima. Nakironya itu dia beramal. Ya dia beramal kepada setelahnya. Dibolehkan juga kalau nakironya beramal seperti ini. Raqbatun fil khairi khairun. Raqbatun beramal pada fil khairi. Karena muta'aliknya fil khairi khairun. Adalah raqbah. Iya, adalah raqbah. Dia di sini karena raqbah berupa masdar. Ini dibolehkan. Masya Allah. Jadi boleh itu mubtada nakiro yang penting dia beramal.
Yang penting dia beramal, dibolehkan. Kemudian contoh berikutnya lagi, wa amal birrin yazinu. Ini musawwik yang keenam dan yang terakhir yang belum sebutkan. Amalu birrin. Di sini dibolehkan beramalkan dia mudhof kepada nakiro. Ini biar di mutamimah sudah disebutkan. Boleh mubtada berupa nakiro kalau dia mudhof kepada nakiro. Kalau tadi disifati, ini mudhof kepada nakiro. Boleh amalu birrin. Amalu birrin. Jadi amalu mubtada. Ia cuma di situ disukun karena kepentingan wazan syair. Asalnya amalu birrin itu mudhafun ilai. Itu mudhafun ilai. Yazinu. Ini 6 musawwik yang disebutkan oleh Ibnu Malik. Dan Syekh Sa'id hafizahullah ta'ala akan menyempurnakan menjadi 10. Beliau akan tambahkan 4 musawwik. Kita baca. Qala syarh hafizahullah wa minal musawwigati an takuna nakiratu amilatan ka an takuna masdaron aw af'ala tafdilin ka rukbatun fil khairi. Farukbatun masdarun fil khairi jarun wa majrurun muta'alliq bi rukbah. Wa an takuna mubtada'u mudafan ila nakiratin nah amalu birrin yazinun wal yuqas malam yuqal wad-dabitu husulul faidah. Baik, itu tadi yang belum Anda terjemah. Wal yukos malam yukol. Kiaskan apa yang tidak dikatakan. Maksudnya contoh-contoh lain samakan dengan itu. Nah, apa yang tidak disebutkan contohnya berupa contoh ini, kiaskan. Ketika sama contohnya dengan apa yang disebutkan oleh penulis 6 itu, samakan. Kata beliau syarah, minal musawwigot, termasuk hal yang membolehkan mubtada berupa nakiro. Antakuna nakiratu amilatan, nakironya itu beramal. Nakironya itu beramal. Kan takuna masdaron misalnya. Seperti nakironya itu berupa masdar. Af'al tafdil atau nakironya itu seperti isim tafdil. Ya af'al tafdil maksudnya af'al wazan tafdil bukan fi'il. Af'al dari wazan isim tafdil. Af'al dari wazan isim tafdil. Seperti contohnya rokbatun fil khairi. Rokba itu masdar. Fil khairi jar majrur tapi muta'alliqun bi rokba. Tapi dia terikat dengan rokba. Terikat dengan rokba. Musawwik yang keenam ayyakun al-mubtada'u mudhafan ila nakiro. Ini jelas mubtadanya mudhaf ke nakiro. Nah contoh amalu birrin yazinu. Amalu birrin yazinu. Kemudian wal yuqas malam yukol dikiaskanlah apa yang tidak disebutkan. Waddobitu husul faidah. Ketentuannya yang penting ada faedah. Wa minal musawwiqati antakuna syarton nah man yakum akum ma'ah wa antakuna jawaban nah rajulun indi liman qala lak man indaka wa antakuna ammatan binafsiha nah kullun yamut wa antakuna du'aan nah salamun ala ilyasin wailul lil mutaffifin. Masya Allah. Ini langsung sudah jelas semuanya. Paham kan? Dengan 10 musawwik ini sudah lengkap musawwiknya kita. Karena di mutamimah kotur nada tidak sampai 10. Tidak sampai 10. Di sini sudah genap. Kata beliau termasuk musawwiqat antakuna syarton. Dia sendiri adalah isim syarat. Jadi kalau antum dapat isim syarat, tahu isim syarat yang menjazam 2 fi'il. Itu irobnya itu mubtada. Karena dia isim syarat. Dia irobnya itu mubtada. Padahal dia nakiro. Karena isim syarat tidak masuk dari jenis ma'rifah. Isim syarat tidak masuk dari jenis ma'rifah. Tapi kita bisa irob dia mubtada. Bisa kita irob dia mubtada. Contoh, man yakum akum ma'ah. Lihat itu, man isim syarat. Menjazam 2 fi'il. Tapi dia kedudukannya marfu sebagai mubtada. Kedudukannya marfu sebagai apa? Mubtada nakiro. Dia dibolehkan. Yang ke-8 antakuna jawaban. Boleh juga mubtada berupa nakiro. Musawwiknya kalau dia sebagai jawaban. Sebagai jawaban dari pernyataan atau pertanyaan sebelumnya.
Nah contoh, rajulun indi. Rajulun indi. Untuk perhatikan i'rab rajulun mubtada. Indi dhorob. Liman kolalak, ini bagi orang berkata kepadamu, man indak, siapa di sisimu? Saya bilang rajulun. Rajulun, takdirnya rajulun indi. Rajulun ya mubtada. Nakiro, boleh sebagai jawaban dari pertanyaan. Anda paham ini? Ini musawwik. Baru kita dapat sekarang. Ini tambahan ini. Kalau yang tadi itu kita dapat. Kita sudah dapat tadi itu di pembahasan mutamimah, qoturnada sudah dapat. Sebelumnya tadi itu sudah kita dapat. Ini tambahan. Kalau dia sebagai syarat. Alat syartiyah. Isim syarat. Ya. Yang kedua kalau dia sebagai jawaban. Yang sekarang. Antakuna amatan binafsiha. Kata itu memang maknanya umum pada dirinya. Seperti kullun yamut. Apa i'rabnya kullun? Maka selalu kita baca kitab kan. Kullun min. Baca kullun. Apa i'rabnya kullun? Mubtada, nakiro. Boleh. Kenapa? Karena kullun bermakna umum. Pada kata kullun itu bermakna apa? Umum. Kan Ibnu Hisham antum masih ingat. Dia itu berikan faedah mubtada itu boleh nakiro kalau dia umum atau khusus. Kalau dia bermakna umum atau apa? Khusus. Itu kesimpulan dari Ibnu Hisham. Iya. Sama ini ke-10 antakuna duaan. Kalau dia nakiro tapi berupa doa. Kalau dia doa boleh mubtada berupa nakiro. Kalau dia doa maka boleh mubtada berupa nakiro. Kalau dia doa boleh mubtada berupa nakiro. Nah contoh, salamun ala Ilyasin. Iya, sama dengan yang kita sebutkan juga ayat yang waktu di Qoturnada juga di Mutamimah. Salamun alaikum. Salamun qaumun munkarun. Salamun qaumun munkarun. Itu sudah ada di Mutamimah. Salamun mubtada yang dihilangkan khobarnya. Qaumun khobar yang dihilangkan mubtadanya. Kan begitu. Salamun mubtada nakiro. Kenapa bisa? Doa. Kan dia adalah apa? Doa. Ini musawik namanya. Ini adalah musawik. Demikian pula wailun lil mutaffifin. Apa antum i'rab wailun? Mubtada, nakiro. Boleh atau tidak? Boleh. Apa musawiknya? Doa. Inilah 10 musawik mubtada berupa nakiro. 10 musawik boleh mubtada berupa nakiro. Yang pertama, kalau khobar yang berupa dzaraf atau jar majrur dikedepankan. Yang kedua kalau diawal oleh istifham. Yang ketiga kalau diawal oleh penafian. Yang keempat kalau nakironya disifati. Yang kelima kalau nakironya beramal kepada setelahnya. Yang keenam kalau mubtadanya mudhaf ke nakiro. Yang ketujuh kalau dia adalah syarat, isim syarat. Yang kedelapan kalau dia adalah jawaban. Yang kesembilan kalau dia adalah bermakna umum. Yang ke-10 kalau dia adalah doa. Kalau dia adalah doa. Ini musawik namanya. Hal-hal yang membolehkan mubtada itu berupa nakiro. Hal-hal yang membolehkan mubtada itu berupa nakiro. Setelah itu kita akan membahas ya bentuk susunannya. Kita akan membahas bentuk susunannya. Yaitu asal setelahnya ya. Beliau berkata wal aslu fil akhbari antu akhara wa jawwazu taqdima in la dororo. Nah ini kita baca lagi besok insya Allah supaya kita sambung dengan bait-bait yang setelahnya. Karena bait 128 kemudian 129 itu bersambung. Iya. Insya Allah kita lihat di pertemuan besok. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka